Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang building customer satisfaction, value and retention. Jadi membangun kepuasan, nilai dan retensi pelanggan. Mendefinisikan nilai dan kepuasan pelanggan. Total biaya pelanggan ini merupakan jumlah keseluruhan biaya fisik, waktu, moneter dan energi yang dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk, barang, dan jasa. Kepuasan pelanggan ialah perasaan senang atau kecewa seorang pelanggan yang timbul sebagai akibat dari hasil membandingkan kinerja produk sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Jadi ketika pelanggan sudah puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, muncullah sebuah kepuasan pelanggan di mana harapan dari pelanggan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, ya, kenyataan yang terjadi ketika dia memakai produk atau jasa yang saudara tawarkan. Kemudian kepuasan pelanggan ini ialah feeling of one who satisfied or otherwise after comparing between reality and hope received from a product or service. Kemudian kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa. Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Pada hakikatnya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Kualitas ditentukan oleh pelanggan, oleh sebab itu semua usaha manajemen diarahkan untuk terciptanya kepuasan pelanggan tersebut. Jadi kepuasan konsumen ini muncul ketika dia membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa yang saudara tawarkan atau pelaku bisnis tawarkan. Kualitas pelayanan atau jasa ini merupakan fokus penilaian yang merefleksikan persepsi pelanggan terhadap 5 dimensi spesifik dari pelayanan jasa. Kepuasan lebih inklusif, yaitu kepuasan ditentukan oleh persepsi terhadap kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, faktor situasi, dan faktor pribadi. Model kepuasan pelanggan bisa kita lihat dari adanya service quality, product quality, adanya price, situational factor, customer, dan personal factor. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, adanya kualitas pelayanan, adanya emosional, harga, dan biaya. Kualitas produk ini merupakan konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Kemudian kualitas layanan, terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, adanya emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat, faktor dari menentukan tingkat kepuasan konsumen ialah dari harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang kelima adalah biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Selanjutnya, kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Jadi kita harus adanya komunikasi antara
konsumen dan pelanggannya ya, feedbacknya bagaimana. Jadi kita harus mengetahui pelanggan ini apakah puas atau tidak. Jadi kita ada feedbacknya dengan pelanggan kita, ada hubungannya. Jadi hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, adanya minat beli ulang terhadap kepuasan yang dirasakan oleh konsumen tadi. Kemudian yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi ketika konsumen atau pelanggan kita sudah puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, dia secara otomatis akan mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan itu kepada orang yang dikenalnya, orang terdekatnya ya. Jadi dia kita sebut dengan promosi mulut ke mulut atau word of mouth. Kemudian yang kelima, reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. Yang keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yang kedua ghost shopping, yang ketiga lost customer analysis, yang keempat survei kepuasan pelanggan. Yang pertama ini kita bahas yaitu sistem keluhan dan saran. Ialah memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer hotlines, dan sebagainya. Informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan. Yang kedua, ghost shopping, yaitu mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk tersebut. Yang ketiga, lost customer analysis. Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Jadi kita ketika pelanggan itu tidak lagi belanja pada bisnis yang kita tawarkan, kita akan bertanya bagaimana, kenapa dia tidak loyal lagi terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Ini adalah 10 kunci sukses dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, adanya frekuensi, yaitu setiap perusahaan perlu melakukan survei formal mengenai kepuasan pelanggannya paling sedikit 60-90 hari sekali. Yang kedua, format, yaitu yang melakukan survei formal adalah pihak ketiga di luar perusahaan. Hasil yang diperoleh harus disampaikan kepada semua pihak dalam organisasi. Yang ketiga, isi. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaan standar yang dikuantitatifkan. Yang keempat, desain isi, yaitu tidak ada satupun ukuran atau instrumen survei yang paling baik untuk segala kondisi. Yang kelima, melibatkan setiap orang, harus melibatkan semua fungsi dan level dalam organisasi. Yang keenam, mengukur kepuasan setiap orang, yaitu perusahaan harus mengukur kepuasan semua pihak, baik pelanggan langsung maupun pelanggan tidak langsung. Yang ketujuh, kombinasi berbagai ukuran. Ukuran-ukuran yang digunakan harus dibatasi pada skor kuantitatif gabungan terhadap beberapa individu, beberapa kelompok, adanya fasilitas, dan adanya divisi. Yang kedelapan, hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan harus dikaitkan atau dihubungkan dengan sistem kompensasi atau reward lainnya. Yang kesembilan, pengukuran ukuran secara simbolik. Ukuran kepuasan pelanggan yang digunakan perlu dipasang dan ditempatkan di setiap bagian organisasi. Yang ke-10, bentuk pengukuran lainnya, hubungan karyawan dengan pelanggan. Ini adalah 10 kunci sukses dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Pembentukan fokus pada pelanggan, yaitu karakteristik perusahaan yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan bisa kita lihat dari beberapa poin ini. Yang pertama, adanya visi, komitmen, dan suasana. Yang kedua, penjajaran dengan pelanggan. Yang ketiga, kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Yang keempat, memanfaatkan informasi dari pelanggan. Yang kelima, mendekati para pelanggan. Yang keenam, kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan karyawan. Yang ketujuh, penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus.
Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini, bahan dan materinya yang bisa Ibu sampaikan mengenai membangun kepuasan nilai dan retensi pelanggan. Jika ada yang mau bertanya, kita lanjut ke WA grup ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.